Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu kembali bersama Ngopi Horor. Alhamdulillah dulurku, malam hari ini kita jumpa sama Mas Iman. Dan Mas Iman kebetulan aslinya dari Sumatera dan mendapatkan jodoh tetangga saya. Jadi beliau sudah lama di sini, Mas Iman ini. Jadi nanti mungkin ada pengalaman horornya Mas Iman, entah di rumah waktu di Sumatera, entah di Malang sini, bisa nanti beliau menceritakan sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat para subscriber yang sudah subscribe di channel Ngopi Horor ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Dan akhirnya kita coba ini ngobrol-ngobrol sama Mas Iman, kira-kira punya cerita horor apa Mas Iman? Walaupun ini kejadian bukan dialami jenengan sendiri, dialami saudara atau temennya, monggo diceritakan di sini, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iman dari Sumatera. Alhamdulillah dulu saya masuk tanah Jawa sekitar tahun 2012 lah akhir, dapat orang daerah Malang, Kecamatan Ngajum. Pengalaman horor yang pertama itu waktu saya datang ke sini, daerah Ngajum ini istilahnya agak masih sepi lah istilahnya. Ya. Daerah Punden, rumah-rumah masih banyak yang kosong. Ya. Sebelah saya kan waktu itu ada rumah kosong lah, sebelah lornya itu, kalau bahasa Jawanya nggih. Iya. Itu dari istilahnya hujan tuh seharian hujan sampai malam, kalau tidak salah berhenti sekitar sampai jam 12. Itu waktu itu memang musim penghujan masih memang? Ya, musim penghujan waktu itu. Itu baru-baru di sinilah istilahnya. Iya, iya. Terus nonton TV lah, masih sore pukul 7, 8 itu nonton TV. Iya. Ketika agak malam lah sekitar pukul 9 lewat 9:30 itu, rumah aku yang dulu yang belakang tuh masih gedek istilahnya, masih bambu lah, pawon anu lah. Terus belum ada dulurku, belakangnya rumahnya Mas Iman itu juga rumput bambu, sampai ke timur itu semua rumput bambu. Pohon aren. Iya, banyak pohon arennya. Lepas itu ya sekitar itu ya hujan gerimis, saya mau ke belakang, belakang agak jauh lah, mau ngerebus air bikin kopi. Kok dengar suara orang nangis, rupanya daerah itu kan ada rumah kosong belakangnya Mbak Isi. Ya. Banyak Dewa Sudeganda, pohon pring, konon katanya situ ya ada bajang apa ceritanya orang dulu. Rupanya di situ kalau pas ada hujan gerimis itu ada orang nangis. Saya ya agak merinding lah, kalau takut tuh gak cuman merinding, terus balik nonton TV lagi. Itu yang pertama kesini. Keduanya pengalaman itu di pondoknya Gus Sopan, karena ada ponakan saya. Oh, yang mondok di sana. Yang mondok dulu itu yoga itu, Pak. Iya. Jadi kadang seminggu 2 kali, seminggu 1 kali Nyambangi sana. Nyambangi, ngirim. Kadang malam Jumat itu lepas maghrib ke sana. Kadang ngasih ngirim makanan, ngasih duit. Iya. Pas saya jalan daerah bawah sebelum Gapura Surya Alam niku, ketika saya bawa motor di tanjakan niku kok banyak istilahnya darah itu merinding. Iya. Darah saking banyaknya itu. Jadi aku terus saja lah. Itu kan kebun-kebun itu kanan kirinya Mas Iman ya. Kebun sepi memang. Pas Iya. tanjakan arep munggah itu sesudah jembatan, sebelum ada tulisan Gapura Surya Alam niku. Jadi sudah sampai pondok lah, aku langsung aja, aku terus langgar, masuk lah langsung ke pondok, udah ngantar ketemu jumpa ponakan itu di pondok. Baliknya aku turun, rupanya sudah nggak ada lagi darah itu. Oh. Tapi istilahnya kalau nggak mungkin kalau darah segitu hilang banyak, begitu cepatnya ya. Soalnya udah lama aku di situ. Iya, iya. Waktu itu aku mau turun, Iya. mau lihat lah tempatnya koyo apa, kepiye, macam mana itu.
sama istri saya nggak boleh. Ah, Kalau aku sih nggak takut, pingin tahu aja Ya, macam iya. itu pengalaman yang kedua waktu baru-baru di sini. Kalau yang baru-baru ini ada ini, aku lepas lebaran, iya iya. pas lebaran itu berangkat sekitar asalnya mana? Sumatera, Sumatera. nggih, Jambi. Jadi lepas lebaran itu pulau teng iku rekreasi di pantai selatan. Pantai selatan berangkat subuh sampai pantai itu pukul 10-an lah. Bawa motor itu, Bawa mobil, mobil rombongan berarti. rombongan sedulur kabeh. Iya iya. Pas itu ya lepas ke pantai sudah sorenya terus mulai jalan-jalan tempat keluarga yang ada di daerah ini loh, daerah Bantur. Ketika sampai situ kan jalannya lewat cari jalur yang alternatif yang agak cepat, tapi jalannya kan susah. Ya. Daripada itu mobil sampai situ mobil aku kok istilahnya mesin padahal minyaknya full, Iya. tapi mati-mati terus. Iya iya. Iya. Rupanya istilahnya ada yang ikut, Oh gitu. ada yang ikut mau ikut lah numpak, macam Iya. itu numpang di aku orangnya. Tahunya kan itu ganggu saya bawa anak kecil tuh, situ ngamuk terus dalam mobil di bangku ibunya nggak Oh mau. anaknya ya, kecil itu ngambek terus, Iya. nangis terus. Bangku istri nggak mau, bangku mamanya nggak mau. Rupanya itu ada orang mau ikut. Ikut itu mau istilahnya mau berhenti daerah kuburan daerah Bantul itu. Iya iya. Itu pun kalau saya mau berhenti mampir tempat saudara marah dia. Ya nggak boleh ya. Nggak boleh, mau langsung mau cepat dia. Iya. Sampai mobil itu ada bundaran nggak nampak sopirnya nabrak bundaran itu. Oh. Banyak berhenti istilahnya terkejut berhenti. Mampir itu belum habis dihampiri rumah saudara-saudara sudah suruh cepat istilah sama orang yang ikut itu. Alhamdulillah setelah lewat sampai kuburan itu dia turun semua. Lepas itu mobilnya sudah tidak ada sendat-sendat, lancar lancar aja. ya? Lancar terus tidak ada macam-macam. Berarti mungkin makhluk sosok gaib yang numpang di mobil itu turun situ masih Memang mungkin dia mau seperti turun itu. situ ngomong. Eh, Soalnya kan ada yang tahu lah, yang bisa Iya. lihat kayak orang rumah. Itu yang baru-baru lebaran kemarin. iya, iya. Ini kebetulan Mas Iman ada kakang saya ini, Cak Jarwo ini. Ini beliau juga banyak pengalaman horornya ini. Jadi mumpung bisa ketemu beliau, kita coba tanya-tanya sama Mas Jarwo karena ini senior saya ini. Jadi bisa langsung saya tanyakan, Mas Jarwo sendiri kira-kira ini saya dengar-dengar sedulur pernah boncengin kuntilanak. Jadi biar beliau sendiri yang cerita, monggo Mas Jarwo. Iya, saya pernah bonceng kuntilanak pulang dari Swalayan sekitar pukul 11 di depannya Pak Imam Maliki. Saya di stop. Nah, saya mau terus Kira-kira jam berapa tuh Mas Jarwo? jam 11 malam. Jam 11 malam ya? Saya mau terus itu takut kalau sepeda saya itu disasar di sewo, ditabrak Nawit Mauni. Oh iya iya iya. Lalu saya kembali, saya ajak minta diantar ke timur, cuma ke timur itu aja. Tapi saya berhenti 3 kali di pohon pengin itu, lapangan itu. Iya. Saya berhenti, saya tanya, sini ya Mbak, etan dulu Mas. Kedua di Guramil itu ya gitu. Ketika di masjid itu bilang panas Mas, ini panas. Terus saya janji, kamu jangan ganggu saya nggak akan mengganggu kamu. Iya Mas. Kalau boleh tahu Mas Jarwo, waktu bertemu pertama kali itu sosok makhluk itu
cantik apa biasa apa wajahnya gimana itu Mas? Cantik, pakai rok putih itu. Jadi nggak begitu menakutkan ya? Enggak. Makanya saya kembali. Oh iya iya. Terus minta diantar itu. Turunnya di itu di jembatan kuburan di pohon apa itu aren. Ya dulu ada pohon aren di situ di utara makam ya. Makam sebelah utara sebelah barat KUA. Iya betul. Setelah itu turun, saya babas mau lewat Sendang di belakang KUA, dicegat lagi saya. Katanya mau pulang Mas. Iya, loh kok kesini? Saya kembali. Kembali kan sudah saya janji. Nah, saya dari rumah kok mau tidur itu digudu terus. Kayak diikutin terus kayak Bayang-bayangin goda terus ya. ya. Mau tidur itu dipan dioyak, kaki dililik tuh. Saya bisanya tidur itu ya kira-kira 3:30 itu. Dilatar di halaman rumah pakai alas daun pisang itu. Tuh baru bisa tidur. Waktu itu dulurku kebetulan Mas Jarwo ini kan dulu KUD itu punya swalayan. Jadi biasanya tutupnya malam hari. Jadi beliau biasanya sampai tutup, setelah tutup beliau pulang. Setelah itu kira-kira ada kejadian apa lagi Mas Jarwo? Yang lainnya mungkin? Sudah nggak ada. Jadi Ya cuma satu kali itu. waktu yang di belakang KUA setelah turun Mas Jarwo mau lewat Sendang itu ya tetap cantik apa sudah Iya berubah tetap. wajah? Tetap pakai rok putih itu. Kirain saya jadi menakutkan wajahnya jadi Oh enggak. menakutkan Ya gitu. cantik itu nggak ada perubahan nggak ada, wajahnya tetap. Mungkin itu dulurku yang bisa diceritakan dari Mas Jarwo, pengalaman pribadi beliau waktu jadi kejadian itu nyata dalam artian pernah dialami sendiri sama beliau. Mungkin satu lagi Mas Iman, karena waktunya masih ada, satu cerita lagi dari Mas Iman, monggo ditambahkan. Ini mana loh Sumatera? Sini Sumatera. Ya kalau di Sumatera ini pengalaman Sumatera Oh iya sih monggo, banyak, boleh. Pak. Kalau daerah Sumatera itu ya sering namanya, apalagi dari kecil bijangan kan. Kalau di Sumatera kan tempatnya sepi, sekitar tahun-tahun yang sudah lama lah istilahnya. Ya. Nonton TV pun, jalannya pun TV hitam putih pun jarang yang punya. Oh Kalau iya. punya TV hitam putih istilahnya orang kaya sudah Iya, di iya. zaman dulu. Mau nonton jalannya banjir, becek, lewat nerabas-nerabas Tegal alas lah istilahnya. Ya, Seperti kebon-kebon gitu ya. Itu seperti aja. sini dulu. Iya, itu Kalau pun lihat kalau- TV kecamatan. Iya. Jual apa, banyak orang jual bubur kacang, Oh iya. gembung itu kalau nonton itu lewatnya kan sepi-sepi. Lepas itu jalan kan rame-rame, ada orang 5 sama kawan-kawan itu, pas di tengah-tengah kebun itu kok ada orang bawa sepeda. Sepeda motor apa sepeda biasa belum angin? ada, sepeda motor belum ada. Oh, sepeda pancal ya. Sepeda pancal itu, Tel. sepeda ondel Ondel, sing ya. sepeda lanang itu. Oh, iya. Jadi wis simpangan pas, tatap muka, memang tak tekoi kan, takon saya tanya bahasa Jawanya sekondi le ngono, dari mana Pak? Sekali bergabruan saya toleh ke belakang sudah nggak ada. Itu padahal kenal. Rupanya baru lepas nanya baru ingat orang itu sudah meninggal. Oh. Ya orang gitu. tempat aku lah istilahnya. Tapi temennya Mas Iman yang lain nggak lihat. Nggak ada yang lihat. Oh, aku berarti sendiri. cuman Mas Iman aja yang bisa lihat Iya. waktu itu. Yang lain nggak ngelihat, nggak tahu. Aku tak bilangin sudah sampai tempat orang nonton itu. Berarti tetangga ataupun tetangga dekat yang sudah meninggal cuman waktu itu lupa ya bahwa orang Lupa, sudah itu meninggal. sudah meninggal. Begitu sudah ketemu itu baru ingat. Oh, rupanya sudah meninggal.
jalan kaki itu Iya. mau nonton dulu. Yang motor aja belum ada yang punya sepeda, untung-untung orang punya sepeda dikira sudah banyak duitnya itu. Iya, iya. Tapi kalau pengalaman selanjutnya ya pokoknya banyak lah itu. Sering kalau malam itu bongkar gas yang baru-baru ini, kadang balik subuh, balik tidak tentulah. Ada yang namanya orang yang nggak kelihatan itu kan, ada yang baik, Ya. ada juga yang Jahat. agak jahat, ada yang goda. Ya. Kalau yang goda itu aku sering balik subuh digoda, bawa motor itu kayak orang mabuk, didorong sampai ban motor itu masuk Keparit. ke selempit ke pohon pisang itu. Pernah aku didorongkan. Tapi cuman rasanya didorong tapi penampakannya nggak kelihatan Mas Iman. Kalau yang itu cuma didorong, kalau yang baru-baru itu nampak. Nah, Oh. kalau itu pocong, orang rumah saya bonceng, terkejut, teriak, dia nampak kan, turun Mas, aku tidak mau turun, lah orangnya di dalam gak mau minggir ya tak terak toh, tak Iya. bahasa Indonesia. Oh, berarti di waktu Mas Iman mau lewat orang itu sosok pocong tadi di depan tengah jalan. jalan, soalnya di situ kan masih jalannya jalan setapak. Ya. Jalan sekitar 1,5 meter lah. Iya, iya. Simpangan sepeda pun Sisa. pas-pasan Iya. setengah macam itu. Jadi orang perempuan itu terkejut, pocong, Mas, aku tidak tahu pocong, tidak tahu apa, aku tabrak kalau tidak mau minggir, aku terus. Itu yang baru-baru ini aku mau balik. Tapi ke Jawa. akhirnya sama Mas Iman ditabrak juga. Tabrak terus, Tapi hilang sosok itu. gak lama hilang, langsung hilang baru. Berarti sebelum tertabrak sudah hilang duluan apa sudah tertabrak baru hilang? Tertabrak baru hilang. Soalnya istilahnya saya pun nggak ngerti ya, sebabnya dekat itu kan depannya memang ada rumah kosong, sering orang lah bawa sepeda ikut, orang perempuan ikut bonceng macam itu. Rumah kosong itu lama nggak ditempati, yang punya pun sudah meninggal, anak-anaknya sudah pindah sendiri-sendiri. Mungkin di situ jadi sarangnya atau tempat tinggalnya makhluk tersebut ya, karena rumahnya kosong, mungkin seperti itu Mas Iman ya. Mungkin itu dulu Mas Iman ya, nanti suatu saat kita sambung lagi, kita sering nongkrong bareng Ya, ketemu. istilahnya masih banyak lah Ya. pengalaman yang Biar ramai. dipersiapkan dulu tadi sama Mas Dewa sama biar dipersiapkan dulu ceritanya, suatu saat next kita ceritakan kembali. Mungkin itu dulurku, ada salah katanya kurang lebihnya kita mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkat. Dan apa Pak?